Perkenalkan, nama saya Niputu Ita Purnama Dewi dengan NIM 1201113243 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari kelas Manajemen E. Baik, perkenalkan nama saya Nilo Gede Puspita Dewi, NIM 120113241. Jadi di sini kami akan menjelaskan decision making process atau proses pembuatan keputusan dan mengidentifikasikan salah satu produk dalam proses pembuatan keputusan itu sendiri. Untuk teman-teman yang menonton video ini, silakan disimak ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan atau decision making process, yang dimana proses pengambilan keputusan ini sangat penting dilakukan dalam pembelian barang oleh konsumen. Yang dimana terdapat 5 proses pengambilan keputusan berdasarkan Electronic Commerce Consumer Behavior Model, di mana 5 bagian tersebut adalah karakteristik individu, stimulasi, sistem kontrol pemasok, keputusan membeli, dan karakteristik lingkungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik individu terlebih dahulu. Yang pertama itu ada usia. Usia itu dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dari konsumen. Yang kedua di sini adalah gender, yaitu gender juga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dari seorang konsumen atau pelanggan, baik wanita maupun laki-laki karena kebutuhan mereka berbeda. Yang ketiga itu ada etik pendidikan, di mana etik pendidikan ini juga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh konsumen atau pelanggan, karena di mana etik pendidikan ini adalah proses menjaga kebudayaan dari pengaruh globalisasi saat ini. Selanjutnya ada pola hidup, di mana pola hidup itu dapat menjadi proses pengambilan keputusan karena pola hidup dari masing-masing orang atau pelanggan itu sangat berbeda. Selanjutnya di sini ada psikologi, di mana psikologi di sini juga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan karena psikologi setiap orang itu berbeda-beda. Selanjutnya di sini ada pengetahuan, contohnya itu seperti pengetahuan kita terhadap produk yang akan kita beli yang dapat menjadi proses pengambilan keputusan dari pelanggan atau konsumen sendiri. Selanjutnya adalah nilai, di mana nilai juga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan, yang dimana contohnya kita bisa menilai barang atau produk yang ingin kita beli. Yang terakhir adalah kepribadian, karena di sini kepribadian seseorang itu cenderung berbeda-beda dan biasanya konsumen itu membeli produk atau barang itu sesuai dengan pribadinya mereka masing-masing. Jadi dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dari konsumen tersebut. Selanjutnya, bagian dari proses pengambilan keputusan yang kedua itu ada stimulasi, yang mana stimulasi ini dibagi menjadi dua, yaitu pemasaran dan lain-lain. Di dalam pemasaran itu ada harga, jadi harga itu dapat menjadi penentu proses pengambilan keputusan dari harga terendah maupun harga tertinggi. Yang kedua adalah promosi, jadi bagaimana konsumen itu dapat melihat promosi dari produk tersebut dan memunculkan proses untuk pengambilan keputusan dari konsumen itu sendiri. Selanjutnya adalah produk. Konsumen di sini bisa melihat apakah produk tersebut sesuai dengan kebutuhan atau tidak dan bisa menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusannya. Selanjutnya adalah kualitas. Kualitas dapat menjadi proses pengambilan keputusan konsumen karena di sini konsumen pasti melihat kualitas dari barang atau produk yang ingin dibeli. Dan lain-lain itu ada ekonomi, teknologi, politik, dan budaya, di mana di sini dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dari bagaimana ekonomi, politik, atau teknologi atau budaya dari konsumen tersebut. Selanjutnya ada sistem kontrol pemasok dalam pendukung logistik. Yang selanjutnya ada pembayaran dan pengiriman, di mana konsumen itu bisa melihat bagaimana pembayaran dari produk yang ingin dia beli dan bagaimana pengiriman atau proses pengiriman dari produk yang ingin dia beli, sehingga dapat memunculkan proses keputusan dari konsumen tersebut. Baik, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya sendiri, yaitu Puspita. Baik, terima kasih Ita. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ita. Dalam pembuatan keputusan konsumen selanjutnya ada karakteristik lingkungan, di mana dalam karakteristik lingkungan meliputi sosial, komunitas, dan keluarga. Di dalam karakteristik lingkungan juga dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pembelian, karena kita harus mengetahui atau mempertimbangkan apakah keputusan yang akan kita ambil akan sesuai dengan karakteristik sosial, keluarga, dan komunitas. Berikutnya ada keputusan membeli. Dalam keputusan membeli ini, perseorangan dapat menentukan beli atau tidak produk yang kita perkirakan, di mana kita membeli produk tersebut, lalu produk apa yang akan dibeli, dan selanjutnya di mana tempat yang sesuai untuk membelinya. Di samping itu, juga harus adanya pemikiran kapan akan kita membeli produk tersebut dan akan membeli produk ulang yang biasanya disebut sebagai repeat order. Selanjutnya, ada sistem kontrol pemasok.
terdapat pendukung teknik yang meliputi desain dan badan intelijen agent, di mana produk yang akan lebih terlihat menarik jika memiliki desain yang elegan dan badan keamanan yang bagus. Dan layanan konsumen dalam hal ini sangat perlu diperhatikan, karena jika adanya keluhan konsumen dapat disampaikan secara langsung oleh konsumen. Di antaranya ada call center, email, dan one-to-one. Baik, di sini saya akan memberikan satu contoh produk yang sudah terkenal di zaman sekarang, apalagi di zaman generasi milenial saat ini, yaitu body care dari Scarlett Whitening. Selanjutnya, saya akan mengidentifikasikan body care dari Scarlett Whitening ini berdasarkan 5 proses pembuatan keputusan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi, adapun jenis dari produk body care Scarlett Whitening ini, diantaranya itu ada body scrub, shower scrub, shampoo and conditioner, dan body lotion. Selanjutnya, saya akan mengidentifikasikan karakteristik individu dari penggunaan produk body care Scarlett Whitening itu sendiri. Yang pertama adalah usia. Jadi, penggunaan dari body care Scarlett ini bisa digunakan untuk usia muda maupun usia tua. Jadi, tidak memandang bahwa anak-anak atau orang dewasa. Yang kedua itu ada gender atau jenis kelamin. Jadi, penggunaan dari body care Scarlett ini aman digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Jadi, tidak memandang produk ini untuk laki-laki atau perempuan. Jadi, semua gender dapat menggunakannya. Selanjutnya, dalam etnik pendidikan, body care Scarlett ini dibuat dan digarap oleh orang Indonesia sendiri tanpa campur tangan orang luar negeri. Jadi, masih mengandung unsur budaya Indonesia dalam generasi milenial sekarang atau dalam era globalisasi saat ini. Selanjutnya, ada pola hidup. Mungkin di sini untuk body care dari Scarlett Whitening ini adalah produk yang di zaman milenial banget, yang dimana remaja-remaja Indonesia itu semua menggunakan produk dari Whitening atau Scarlett dari body care-nya sendiri itu. Jadi untuk pola hidupnya itu mungkin pola hidup dari remaja-remaja masa kini gitu kan, karena memang produk ini tuh baik digunakan untuk kulit remaja-remaja masa kini gitu. Selanjutnya, berdasarkan psikologi atau tingkah laku, seperti yang kita ketahui sekarang bahwa remaja-remaja sekarang itu gemar atau sedang mengincar body care yang memang bagus dan berkualitas seperti body care dari produk Scarlett Whitening ini. Apalagi body care dari Scarlett Whitening ini dapat merawat tubuh atau mencerahkan kulit dan memang terjamin kualitasnya. Selanjutnya, untuk pengetahuan dari produk body care dari Scarlett ini, produknya itu sudah terkenal di Indonesia ya, bahkan sampai ke luar negeri, dan penggunanya juga sudah banyak, terutama banyak digunakan oleh remaja-remaja masa kini atau generasi milenial saat ini. Selanjutnya ada nilai. Jadi nilai dari produk body care Scarlett Whitening ini sangat bagus juga berdasarkan review-review yang ada juga, dan untuk saya sendiri itu 1-10 saya menilai 10 karena produk ini memang benar-benar bagus. Selain aman digunakan dan sesuai kebutuhan saya sendiri, dan mungkin untuk remaja-remaja sekarang sangat sesuai dengan kebutuhannya untuk kulit atau merawat kulit mereka. Yang terakhir dari karakteristik individu itu adalah kepribadian, yang dimana di sini kembali lagi kepada diri sendiri dan para pelanggan, para konsumen itu bagaimana kebutuhannya dia. Dan di sini memang body care dari Scarlett ini bisa digunakan muda, tua maupun dewasa. Tetapi di sini cenderung banyak digunakan oleh para remaja masa kini. Baik, selanjutnya saya akan mengidentifikasikan produk body care dari Scarlett ini berdasarkan stimulasi dari proses pembuatan keputusan. Yang pertama dari segi pasar yaitu harga. Jadi Scarlett Whitening ini dalam body care-nya itu sendiri itu berkisar dari 75.000 sampai 100.000, dan ada juga per paket yaitu sebesar 300.000, yang dimana di dalamnya sudah terdapat body care yang lengkap. Selanjutnya adalah promosi. Jadi body care dari Scarlett ini biasanya mempromosikan produknya itu melalui iklan, biasanya dalam iklan YouTube atau majalah, atau biasanya di-endorse oleh artis-artis yang terkenal. Selanjutnya dari segi produk. Jadi body care dari Scarlett Whitening ini sangat bagus karena memiliki banyak varian juga, banyak memiliki aroma juga, aromanya sangat wangi dan khas. Selanjutnya juga packagingnya sangat menarik dan kemasannya juga sangat menarik, banyak pilihan warna-warna juga dan sangat cantik dilihat. Dan yang terakhir ada kualitas. Jadi kualitas body care dari Scarlett Whitening ini sangat bagus dan sudah sangat terbukti manfaatnya. Maka dari itu produk dari body care Scarlett ini sudah terkenal di Indonesia bahkan sampai ke luar negeri karena terbukti kualitasnya sangat bagus.
Selanjutnya, stimulasi lain-lainnya seperti ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Yang pertama itu ada ekonomi. Produk body care dari Scarlett ini sangat bernilai ekonomis dan harganya juga affordable. Dan untuk teknologi juga, di sini Scarlett body care ini dibuat dalam menggunakan teknologi yang canggih, yaitu diproduksi di pabrik. Dan untuk politik sendiri, untuk body care-nya ini tidak berkaitan dengan politik. Dan untuk budaya, body care-nya ini dibuat dalam produk lokal atau digarap oleh orang Indonesia sendiri. Selanjutnya, saya akan mengidentifikasikan produk body care Scarlett ini berdasarkan sistem kontrol pemasok di dalam pendukung logistik, yang dimana bagiannya ada dua, ada pembayaran dan pengiriman. Jadi di sini body care untuk Scarlett ini dalam pembayarannya itu bisa melalui online atau online payment atau bisa secara cash, tergantung di mana orang-orang itu atau konsumen itu membelinya. Karena untuk penjualan produk Scarlett ini juga terdapat secara online dan ada juga secara store. Selanjutnya, untuk pengiriman sendiri itu tergantung bagaimana pembeliannya. Jika memang secara online, itu biasanya menggunakan Grab atau Gojek, atau biasanya menggunakan JNE, JNT atau Express Paket. Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya sendiri, yaitu Puspita. Baik, terima kasih Ita. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ita. Di sini kami mengambil contoh body care dari brand Scarlett yang dirilis oleh Felicia Angelista, di mana body care ini memiliki body lotion, body scrub, shower scrub, dan Jordanian sea salt. Produk ini memiliki varian yang berbeda, yaitu body lotion memiliki varian Fantasia, Calming, Jolly, Prissy, dan Romansa, di mana Jolly merupakan varian terbaru dari produk Scarlett. Selanjutnya, body scrubnya memiliki dua varian, yaitu Romansa dan Pomegranate. Dan shower scrubnya memiliki tiga varian, yaitu Cucumber, Mango, Pomegranate. Dan Jordanian Sea Salt terdiri dari dua produk, yaitu shampoo dan conditioner. Kelebihan pada segala varian-varian ini adalah setiap varian ini memiliki aroma yang sama dengan parfum-parfum bermerek yang memiliki harga yang lumayan mahal. Di dalam pemasaran produk body care ini, Scarlett telah sukses memahami karakteristik masyarakat sosial luas. Scarlett sendiri meluncurkan body care secara perlahan namun langsung mengena pada masyarakat umum. Produk ini sangat mudah dipercayai oleh kaum remaja. Dengan mengambil produk yang bervarian lengkap, maka masyarakat luas dengan mudah untuk menentukan keputusannya membeli atau tidak produk Scarlett dengan berbagai pertimbangan dan manfaat yang dimilikinya, sesuai dengan kebutuhan tubuh yang diperlukan, maupun itu body lotion, scrub wash, body scrub, maupun shampoo atau conditioner. Jadi masyarakat sosial dapat menyesuaikan kebutuhan dan kapan saatnya membeli sesuai kemampuan. Dalam mengidentifikasikan keputusan pembelian dengan produk Scarlett, terdapat karakteristik lingkungan, di mana dalam karakteristik lingkungan meliputi sosial, komunitas, dan keluarga. Dalam lingkungan sosial, Scarlett sangat didukung karena telah menggunakan bahan baku yang diuji kelayakannya serta telah mendapatkan izin bahan baku yang digunakan tertera dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan dan Makanan atau yang biasa disebut BPOM. Di dalam karakteristik lingkungan juga dapat memengaruhi pembuatan keputusan pembelian karena kita harus mengetahui atau mempertimbangkan apakah keputusan yang kita ambil akan sesuai dengan karakteristik sosial. Berikutnya ada keputusan membeli. Dalam keputusan membeli ini, perseorangan dapat menentukan beli atau tidaknya produk yang kita perkirakan. Seperti contohnya Scarlett telah menyajikan berbagai produk dan varian dengan manfaat yang berbeda, di mana manfaat tersebut sesuai dengan kebutuhan tubuh konsumen. Jadi, dengan manfaat yang disajikan, konsumen dapat membuat keputusan apakah ingin membeli produk Scarlett atau tidak. Membeli produk ini juga tidak membutuhkan keribetan karena Scarlett tersedia di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, online shop, bahkan pada toko-toko kecantikan sudah tersedia. Dan gampangnya dibilang Scarlett telah menguasai pasar kecantikan pada saat ini. Lalu produk apa yang akan dibeli? Karena Scarlett telah memiliki banyak produk dan varian body care, sebagai konsumen dapat menentukan
apa produk yang akan diperlukan oleh kebutuhan tubuh kita pada saat ini. Pada kemasan di bagian belakang, Scarlett terdapat keterangan apa manfaat yang diberikan oleh setiap produk dan setiap variannya. Jadi karena tersebut, sebagai konsumen tidak akan pernah linglung untuk memilih. Di samping itu, pasti adanya pemikiran kapan akan membeli produk tersebut. Jadi, Scarlett memilih harga yang nyaman untuk konsumennya, tidak terlalu mahal, namun memberikan manfaat yang tidak kalah kualitasnya. Jadi, untuk masa pembeliannya bisa dilakukan setiap bulan atau bahkan lebih. Ketika konsumen sudah merasakan cocok pada produk yang telah mereka pilih, pasti konsumen akan melakukan pembelian ulang. Jika sudah terjadinya pembelian ulang, maka produk Scarlett ini telah berhasil menyuguhkan apa yang diinginkan oleh konsumennya. Selanjutnya ada sistem kontrol pemasok. Terdapat pendukung teknik yang meliputi desain. Desain Scarlett sendiri memiliki desain yang unik dan indah yang bernuansa girly dan lembut seperti berbagai varian yang telah mereka keluarkan. Sehingga lebih memiliki nuansa yang indah. Dan Scarlett memiliki badan intelijen agent di mana mereka yang mengawasi perjalanan produk ini pada lingkungan luas konsumen. Produk akan lebih terlihat menarik jika memiliki desain yang indah dan memiliki pengawasan produk yang aman. Scarlett mempunyai layanan konsumen yang tertera pada akun Instagram resminya serta website resminya, dan layanan konsumen berupa call center, fax, email, dan one-to-one. Jadi, konsumen jika terdapatnya keluhan khusus, maka mereka dapat menyampaikan secara langsung kepada admin yang ada di Scarlett. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pemaparan materi tadi. Jadi, kesimpulannya adalah proses pembuatan keputusan itu sangat penting kita ketahui dan identifikasikan karena sebelum membuat keputusan, kita juga berpatokan dengan beberapa faktor seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ada 5 faktor penentu proses pembuatan keputusan. Di antaranya, yang pertama, karakteristik personal dengan bagian usia, gender, etnik, pendidikan, pola hidup, psikologi, pengetahuan, nilai, dan kepribadian. Yang kedua, ada karakteristik lingkungan yang meliputi sosial, komunitas, dan keluarga. Yang ketiga, ada keputusan membeli, di antaranya meliputi membeli atau tidaknya produk tersebut, apa saja yang akan dibeli, di mana akan membeli produk tersebut, kapan akan membelinya, dan berapa banyak yang akan dibeli. Kemudian, setelah terjadinya keputusan pembelian tahap pertama, setelah merasakan manfaat atas produknya, jika cocok dengan segala pertimbangan, maka akan terjadinya repeat order atau bahkan sebaliknya. Yang keempat, ada sistem kontrol pemasok, meliputi pendukung logistik, diantaranya pembayaran pengiriman, pendukung teknik yang meliputi desain dan intelligent agent, lalu terdapat layanan konsumen yang meliputi email, call center, dan one-to-one. Yang kelima, ada stimulasi meliputi pemasaran yang di dalamnya terdapat harga, promosi, produk, dan kualitas. Terdapat faktor lain-lain di antaranya ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Dan selain itu, kami juga memberikan contoh produk berupa body care brand yang dikeluarkan oleh Felcia Angelista untuk diidentifikasi dalam pembuatan keputusan berdasarkan 5 bagian tersebut, mulai dari karakteristik personal, karakteristik lingkungan, keputusan pembelian, sistem kontrol pemasok, dan stimulasi produk. Yang dimana produk body care ini telah memenuhi standar dari 5 proses pembuatan produk tersebut, sehingga body care Scarlett dapat menjadi favorit untuk masyarakat luas dengan harga yang terjangkau dan manfaat yang banyak. Baik, sekian penjelasan dari kami. Jika ada kesalahan kata ataupun kalimat, kami mohon maaf. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.